Oke, halo. Selamat datang di ruang kekinian, ruang kini dan nanti. Perkenalkan, nama saya Zamil Limarudin. Di sini saya akan memperkenalkan rekan kerja sekaligus kawan perjuangan. Ada Bro Andi dan Bro Yahya. Oke, ada satu hal yang sangat penting yang akan kita bahas di malam hari ini, yaitu mengenai integrasi TIK ke dalam proses pembelajaran. Nah, sebetulnya karena adanya pengaruh teknologi di zaman sekarang ini, tentu pendidikan itu kan harus berubah ya, mengikuti perkembangan zaman, karena ada tuntutan bahwa setiap peserta didik harus disiapkan untuk memenuhi keterampilan abad 21. Nah, bagaimana pendapat dari Bro Yahya berkaitan dengan hal ini? Ya, seperti topik yang Bro Azam sampaikan tadi, ini berkaitan dengan integrasi ya. Di mana integrasi itu ya kita ketahui menghubungkan harus adanya korelasi antara pendidikan dan teknologi, apalagi sekarang itu kita dituntut untuk bagaimana kita mengembangkan suasana belajar yang sesuai dengan zaman siswa kita. Apalagi ada dua zaman yang berdampingan sangat erat, ada gen alpha dan gen apa satu ya, gen Z. Nah, inilah dimana kita memiliki tantangan-tantangan yang saya rasa cukup rumit ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan hal-hal ini. Makanya karena itu integrasi ini, korelasi antara pendidikan dengan teknologi ini sangat penting, karena ketika kita tertinggal, kita tidak bisa adaptif dengan keadaan seperti ini, ya kita akan kalah dengan siswa kita sendiri. Yang sampai siswanya ngajarin kita teknologi kan lucu juga, kita yang ngajar di kelas, kita leadernya di kelas, malah kita yang diajarin sama siswa kita. Kira-kira seperti itu, Bro Azam. Ya, betul, baik. Sebetulnya saya pernah melakukan integrasi TIK ini dalam pembelajaran. Tetapi dalam integrasi itu, setelah beberapa kali saya mencoba untuk integrasi, ternyata hal yang terpenting ketika kita mengintegrasikannya itu adalah apakah sesuai dengan tujuan dan dimensi profil lulusan yang sudah kita rancang sesuai dengan kurikulum saat ini yang berkembang. Pada kontekstualisasinya, segmentasi, saya pernah merancang adanya Scratch, gitu kan, platform Scratch yang digunakan untuk menjelaskan konsep dari mata pelajaran IPAS, ya. Lalu dan dituntut kepada siswa itu agar dia bisa bernalar kritis dan kreatif ketika dalam pembelajaran. Dan ternyata ketika hal itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan orientasinya terhadap kompetensi profil lulusan tersebut, ternyata siswa tersebut dapat menunjukkan kreativitasnya dalam merancang proyek di platform Scratch tersebut. Bagaimana dengan Bro Andi? Apakah pernah mengalami hal serupa dalam merancang sebuah TIK, mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran? Kalau untuk kendala tentu ada. Ya, contoh realistisnya sekolah kita yang ada di tengah perkebunan sawit ini, yang aksesnya lumayan terbatas, terus tentu itu juga membatasi pandangan anak-anak, pandangan siswa tentang apa aja sih yang ada di luar sana tentang teknologi yang bisa diintegrasikan ke pembelajaran. Contohnya misalkan specifically di pelajaran kesenian misalnya. Tentu kita tahu ada bahwa menggambar itu nggak cuma di dalam kertas, nggak cuma di atas kertas, nggak cuma di atas kanvas. Ada juga kekayaan digital. Nah, itu juga yang menjadi tantangan, memperkenalkan aplikasi-aplikasi atau platform digital
untuk digital drawing, untuk digital illustration, itu yang perlu dikenalkan ke anak-anak, dan di situ lumayan ada tantangan, apalagi dalam pengoperasiannya. Itu sih. Oke, baik. Lalu sebetulnya bagaimana sih cara kita merancang TIK ini agar memang relate dengan kurikulum yang saat ini kita gunakan di masa sekolah ya. Dalam hal ini sebetulnya pernah karena perubahan teknologi tersebut gitu kan, perubahan yang sering berubah, otomatis kan secara kemampuan kan siswa itu kan berbeda-beda ya. Ada yang tinggi banget gitu kan, ada yang rendah, yang jadi rendah banget. Jadi adanya sebuah kesenjangan ya dalam era sekarang ini. Nah, saya pernah merancang sebuah strategi pembelajaran yang memang orientasinya itu berdasarkan kemampuan, atau kita sebutnya itu kalau dalam tren pendidikannya itu adaptive learning. Nah, kalau di yang diajarkan di kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning ini kan adalah model dari TRL ya. Nah, bagaimana pendapat dari Bro Yahya nih mengenai adaptive learning atau rancangan integrasi TIK dengan model pembelajaran yang sesuai dengan siswa sekarang? Ya, menurut saya sebenarnya ini ada teori yang berkaitan dengan pertanyaan Bro Azam. Ini teorinya sebenarnya sudah cukup lama, ini kurang lebih tahun 90-an. Nama teorinya itu TIP, Technology Integration Planning, di mana kita guru itu pertama harus menyiapkan tujuannya dulu. Habis itu kemudian kita menyiapkan analisis kebutuhan, menyediakan sumber dayanya. Habis itu kita pengimplementasian, kemudian penerapan, dan kemudian ada nanti evaluasi. Kemudian kita setelah evaluasi ada tahap di mana pengukuran efektivitas integrasi teknologi ini di kelas. Sehingga teori ini memang sudah cukup lama, mungkin 10 ya, kalau nggak dibahas, nggak dikembangkan literaturnya tentang TIP ini, ya memang agak sulit untuk dipakai, karena ini saya rasa sangat perlu dipahami oleh guru yang akan menerapkan, mengintegrasikan teknologi atau TIK tadi yang Bro Azam bilang ke dalam pembelajaran. Karena tanpa planning yang jelas, karena kita akan mogok di tengah jalan, apalagi kalau rancangan pembelajaran yang berbasis teknologi, yang terintegrasi dengan teknologi itu tidak sesuai dengan zaman yang siswa yang kita ajar. Ya benar, kalau misal Gen Alpha, Gen Z familiar dengan teknologi, ya kita juga di zaman kita juga familiar dengan teknologi, cuman fase atau level teknologi pada zaman kita dengan zaman siswa kita sekarang itu berbeda. Apalagi sekarang HP masuk ke WC pun ke bawah. Nah, jadi ibaratnya ya sampai ke dalam WC pun kita bisa belajar. Nah, itu kalau mau diintegrasikan secara luas atau mendalam. Cuma kan ini kita tarik kembali ke dalam kelas. Bro Azam tadi nanya bagaimana pendapat saya tentang pengintegrasian teknologi TIK ini dengan model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah. Ya, tentunya pendapat saya seperti awal tadi, ya kita harus adaptif ya. Tadi Bro Azam bahas adaptive learning, yang dimana kita ya harus beradaptasi dengan apa yang ada di zaman sekarang. Apalagi memang di kurikulum Merdeka itu kan Ki Hajar Dewantara salah satu yang ia tekankan itu ya kan ini mengajar sesuai kodrat zamannya siswa kita. Kodrat zaman itu sangat ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, ditarik di kurikulum Merdeka, ditarik lagi lebih dalam itu ada di learning. Di learning lagi ada adaptif learning. Nah, itulah pentingnya integrasi teknologi ini karena sangat relate dengan kurikulum sekolah sekarang, dan apalagi kurikulum itu kan sudah disusun dari atas, kita di bawah di sekolah yang menyesuaikan, mungkin itu. Oke, lalu dalam hal ini salah satu tantangannya sebetulnya
ketika kita integrasikan TIK ini sebetulnya saya pernah mengalami ketika merancang pembelajaran berbasis TIK ini ketika berkaitan dengan salah satu kemampuan siswa yang harus ditingkatkan saat ini, yaitu professional thinking atau berpikir profesional. Nah, ketika siswa dihadapkan dengan konteks tanpa internet pembelajarannya, mereka mampu berpikir secara komputasional. Akan tetapi ketika mereka saya bawa dalam pembelajaran berbasis gawai internet, ada perangkat internet, mereka cenderung kurang memahami konsep dari pada gawai itu sendiri. Itu yang menjadi salah satu tantangan ya sebetulnya. Apakah memang hal tersebut dari sisi siswanya belum terbiasa, ataukah memang dari sisi dari rancangan itu sendiri, itu yang menjadi tantangan sebetulnya. Karena di sekolah kita tidak banyak juga siswa yang cukup mahir dalam berpikir komputasional, tetapi kita mulai menuju ke sana ya. Apalagi kan saat ini ada mapel KKA ya, coding dan intelligence artificial yang menjadi mapel pilihan dan memang harus diterapkan di sekolah ya. Bagaimana mungkin dalam hal ini dari Bro Andi berkaitan dengan tantangan tersebut? Nah itu, kalau dari pandangan saya tuh tantangannya untuk integrasi TIK ke dalam pembelajaran, kayak tadi yang Bro Azan bilang soal keadaan siswa yang di saat begini dia bisa berpikir secara komputasional, di saat berbasis gawai malah mungkin berbeda situasinya. Itu menurut saya pribadi itu juga kembali lagi ke awalnya lagi, awal dari tantangan ini semua yang jelas ada risiko dalam pemanfaatan teknologi, terutama kita sekolah. Kewajiban paling mendasarnya kalau menurut saya membawa anak-anak itu untuk berpikir bijak dulu dalam penggunaan teknologi. Karena kadang mungkin agak sedikit rancu anak-anak berpikir komputasionalnya ini secara logikanya bisa nggak dia melogikakan saat penggunaan internet untuk pembelajaran begini, tapi di saat tidak menggunakan gawai atau tidak menggunakan internet, dia malah mungkin lebih bisa. Pas menggunakan internet malah jatuhnya kecenderungannya malah ketergantungan sebenarnya. Jadi menganggap bahwa semuanya itu bisa kita bisa gali dari internet. Mereka jadi mengebelakangkan potensi yang mereka punya. Nah, ini kan sebenarnya dasarnya lagi membawa siswa-siswa kita itu untuk bijak dalam penggunaan, terus melatih, merangsang logika anak dalam merespon situasi. Nah, menurut saya ya itu dari titik awalnya itu yaitu kita harus membekali anak-anak bagaimana sih menyikapi teknologi ini, memanfaatkan teknologi khususnya dalam pembelajaran. Jadi sekolah memang harus benar-benar istilahnya, benar-benar mendukung, support, ya, mensupport juga, memfasilitasi juga, mungkin dari segi fasilitas ke teknologi tersebut, mungkin juga fasilitas dalam hal penyuluhan, sosialisasi tentang bijak dalam menggunakan teknologi, menurut saya sih. Nah, berkaitan dengan bijak berteknologi, sebetulnya dalam implementasi mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan itu ada berkaitan dengan etika penggunaan dan tiap penggunaannya. Nah, dari sisi saya mencoba menerapkan mapel KKA ini, sebetulnya ada dampak secara positifnya. Yang pertama tentu beberapa kemampuan siswa yang sesuai dengan dimensi profil lulusan seperti penanganan kritis, kreativitas, kewargaan yang menunjukkan
sisi saling menghormati antar siswa ketika saran hal tersebut itu muncul dari diri siswa. Nah, tetapi hal itu tentu harus berimpak kepada ketika mereka menggunakan teknologi, aplikasi teknologi itu diharuskan mengarah kepada sisi perilaku yang sangat etis ketika menggunakannya. Maka dari itu seharusnya selain mungkin TIK ini sebagai sebagai cara untuk menyampaikan sebuah konsep materi pembelajaran, seharusnya juga dapat mengajarkan sebuah etika dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, apakah dari Bro Yahya, ketika pernah mengintegrasi teknologi, adakah kompetensi yang muncul dari sisi siswa? Ya, tentunya pasti ada ya kompetensi yang muncul pada saat kita mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran ya. Apalagi sekarang anak-anak kan dituntut untuk penguasaan atau skill pada dalam bidang teknologi itu bisa kita sebutkan kemampuan di abad 21. Ya, ini yang harus anak-anak kita miliki. Terlebih lagi sebenarnya anak-anak kita ini kan di kebun itu kebun kan itu jika tidak terbantukan juga, tidak diintegrasikan juga dengan internet, anak kita juga di sini ketinggalan, tentunya ketinggalan dengan teknologi informasi, apalagi berkaitan dengan coding. Beda dengan ada di kota, mungkin ada kursusan coding di luar sana, informasi wifi sudah di mana-mana. Di kebun jangankan wifi, syukur kalau dia ada siswa kita kan dapat wifi di sekolah, di mes belum, jangankan wifi, jaringan untuk nelpon aja sulit, apalagi untuk internet, itu pun di beberapa titik. Nah, inilah kesempatan siswa-siswa kita berada di sekolah sangat mendukung, memberikan fasilitas. Saya rasa sekolah kita juga sangat mensupport menyediakan internet untuk seluruh lingkungan sekolah. Jadi pada saat pembelajaran guru menggunakan teknologi, media presentasinya, streaming film pendek atau menganalisis masalah pada sebuah film kan harus berkaitan dengan internet juga, teknologi juga. Apalagi anak-anak ditugaskan untuk mengedit video. Nah, itu kan skill mengedit video itu kan harus dimiliki anak-anak. Ada satu mengedit di Canva, apalagi kalau mungkin ada guru memang yang ada di bidang desain grafis, ya, ada di Corel Draw, di Adobe dan segala macam, banyak. Apalagi Bro Azam kan udah mengintegrasikan pembelajarannya dengan coding. Nah, betul. Saya lihat pada saat itu Bro Azam kan ngajar TIK ya, di kelas berapa? 12 ya. Nah, Bro Azam kamu sudah berhasil mengajarkan anak-anak menghasilkan sebuah produk game dan mereka mempresentasikan. Nah, itu saya rasa untuk tingkat di sini ya, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, mereka bisa bersaing dengan hasil produk Bro Azam yang Bro Azam ajarkan itu di SMA itu ya. Karena tidak semua anak-anak memiliki kesempatan, apalagi kita di kebun, ya kan, makanya kita sangat bersyukur. Jadi ya mungkin kita harus memang support dan terus adaptif dengan perubahan yang terjadi kan. Oke, baik. Yang saya pahami dari bincang-bincang kita hari ini sebetulnya ternyata integrasi TIK ini dalam kaitannya dengan teknologi itu bukan hanya sebagai alat bantu ya, tetapi dapat mengantarkan konsep dari materi pembelajaran sekaligus kompetensi yang akan didapatkan ketika kita sebagai guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Oke, sekian episode kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Nah, ngobrol ya.
Buat closing itu ntar ada lagu-lagunya ngobrol ya. Pura-pura ngobrol.